أدبه ولطفه سيدي الحبيب محمد أنس بن شهاب الحبائب الأفاضل والعلماء الأجلاء والأساتذة الكرام وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ سالم أفillah من Yogyakarta وأستاذ Luqmanul Hakim من Pontianak dan para sahabat-sahabat sekalian yang tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asil ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Yang mengatakan kalimat itu adalah seseorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga min haitsu syaa, dari pintu mana saja yang dia sukai. Orang yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja dia sukai, dia sangat ingin menyambung silaturahim dengan zuriat, keturunan, keluarga, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Al-Faqir Abdul Somad? Kedatangan di dalam majelis ini pada hakikatnya sebenarnya hanyalah ingin menyambung silaturahim, disambungkan melalui guru kita semua, sahabat kami, guru kami Fadilatul Habib Muhammad bin Anis bin Syihab dari Lawang. Tapi lalu kemudian diberikan kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau ada di antara jamaah melihat kenapa Ustaz Abdul Somad tidak sama seperti yang di YouTube, memang bicara di samping Habib ini seperti kontes dai cilik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan segala kebaikan untuk Al-Faqir dan buat kita semua insyaallah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaya rakhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali goncangan-goncangan di dalam dunia ini. Tapi Nabi meninggalkan taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Begitu disebutkan dalam kitab yang disusun oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, murid dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang kita kenal dengan kitab Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasan Sahih Muslim berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, mengapa Nabi mengatakan Al-Quran dan keturunanku, litamassukihim bis sunnah, karena di akhir zaman nanti yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah ini adalah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah punya pegangan, abdu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Karena di akhir zaman airnya amat sangat kencang, ombaknya sangat deras, karangnya tajam. Kalau kita tidak naik ke atas perahu yang kokoh, kita akan terombang-ambing, terpecah, terbingungkan. Allah SWT mengumpamakan iman ini kasyajaratin tayyibah, seperti pohon kayu yang kokoh. Akarnya menghunjam ke dalam bumi, wa far'uha fis sama' asluha sabitun, akarnya akar tunggal yang menghunjam ke dalam tanah. Wa far'uha sabitun, sedangkan pucuknya, ujungnya menembus langit. Andai pokok kayu itu sampai pucuknya ke langit dan akarnya ke dalam tanah, sekencang apapun angin akhir zaman, dia tidak akan tercabut. Paling-paling patah, namun tercabut tidak. Hari ini umat ini begini lemah, pucuknya tidak sampai ke langit, akarnya tidak sampai ke tanah. Dia terombang-ambing, kemana air, ke hulu, ke hilir dia akan ikut. Tanaman yang tidak sampai ke pucuk, ke langit, dan tidak mengakar ke tanah, tanaman itu bernama enceng gondok. Akhirnya umat ini terombang-ambing. Bersyukur sekali para jamaah, sahabat, adik-adik, kakak, abang sekalian yang berada di tengah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut nama mereka minimal 3 kali, 4 kali, 5 kali, 17 kali sehari semalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti bahwa
Ali Muhammad itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wujudnya sampai hari ini. Seandainya tidak ada wujudnya sampai hari ini, mungkin orang berkata-kata, mengapa kita sebut dalam sholat tapi orangnya tidak ada? Mungkin orang akan ragu, mana kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW itu? Kenapa disebut Ali Muhammad tapi orangnya tidak ada? Dijaga Allah demikian penjagaan yang luar biasa. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang luar biasa, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Lalu melahirkan dua orang yang juga sayyid. Kata Nabi, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita menyebutnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Itu bukan dibuat oleh Abdul Somad, berdasarkan hadis sahih, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Lalu kemudian Sayyidinal Husain memiliki seorang anak laki-laki bernama Sayyidina Ali. Untuk membedakan antara Ali kakeknya dengan Ali cucunya, maka bergelar Ali Zainal Abidin, Zainal perhiasan Abidin, orangnya ahli ibadah. Karena Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala mengatakan, dia sehari semalam bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Maka disebut juga dia dengan Imam As-Sajjad, orang yang paling banyak sujudnya. Disebut dia dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Lalu kemudian Imam Ali Zainal Abidin memiliki seorang anak laki-laki. Imam Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Muhammad SAW turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, turun kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, turun kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, turun kepada Sayyidina Isa, turun kepada Sayyidina Ahmad bin Isa, disebut dengan Al-Muhajir karena dia hijrah berpindah ke negeri yang pernah didoakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi yamanina, berikan berkah kepada negeri Yaman. Tempat itu dipilihkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dari keturunan-keturunan inilah lahir ulama yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap disebut dengan saqaf. Orang Arab menyebutnya saqaf, karena orang Indonesia sulit menyebut saqaf, mereka menyebutnya as-sagaf. Lalu kemudian ada bin Yahya bin Syekh Abi Bakar, ada Al-Haddad, ada Al-Jifri. Lalu kemudian salah satu ada Al-Gadri, salah satu dari mereka datang ke Nusantara. Mereka datang ke Nusantara untuk menyebarkan dakwah Islam yang luar biasa. Lalu kemudian salah satunya adalah Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri, menjadi seorang mufti di Pulau Kalimantan. Lalu kemudian Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri memiliki seorang anak laki-laki bernama Sayyidi Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Lalu kemudian dia menembakkan meriam, ditembakkan meriam sebagai alat perjuangan. Lalu pelurunya itu jatuh. Di mana peluruku ini nanti jatuh, disitulah aku akan mendirikan sebuah masjid. Pelurunya itu jatuh ke tengah hutan, dan di hutan itu banyak sekali jin-jin perempuan. Orang Melayu menyebut jin perempuan itu Pontianak, di sini disebut dengan kuntilanak. Lalu kemudian di kota itulah didirikan semua masjid yang sampai hari ini besar berdiri, dan orang Pontianak itu ada di sini, Ustadz Luqmanul Hakim. Betapa mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka menegakkan syariat. Mereka mendapatkan kedua-duanya seperti diajarkan oleh kakek mereka dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanahnya mereka mendirikan kerajaan. Itulah dia Kesultanan Islam Al-Gadriyah, Al-Qadriyah. Lalu kemudian istananya tegak sampai hari ini, berdiri di tepi sungai Kapuas di Pontianak. Lalu di samping itu ada masjid, masjid yang amat sangat megah, kebanggaan bagi orang Melayu. Dalam satu hembusan nafas mereka berkata, kami punya masjid, tapi kami juga punya kerajaan, punya kesultanan. Dan sultan terakhir, Sultan Abdul Hamid,
menyerahkan kesultanan itu kepada Presiden Insinyur Soekarno sebagai bukti kecintaan mereka kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Para habaib, para zuriat Rasulullah SAW datang ke Nusantara, mengajarkan kepada orang Melayu yang sebelum menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu, menyembah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya sekedar mengajarkan berzikir, bersalawat, tapi juga mereka mengajarkan bagaimana mengelola sebuah negara, kerajaan yang besar, yang sultannya sampai puluhan. Lebih lama kita bersultan daripada bernegara. Kita bernegara baru hanya sekitar 70 sekian tahun. Dari sejak tahun 1945 sampailah pada tahun ini 2022. Tapi dengan kecintaan yang luar biasa, kita mengatakan Allahu Akbar, sama-sama mengusir Belanda, dan kita bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dari zuriat keturunan Rasulullah SAW bernama Sayyidi Al-Habib Uthman Shahabuddin dari Fambanahsan. Lalu kemudian beliau datang ke Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Saat itu Riau belum lagi bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdiri kesultanannya pada tahun 1723 Hijrah, 1723 Masehi. Hari ini kita 2022. Begitu lamanya 300 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada salah seorang raja Melayu memiliki seorang anak perempuan, Tengku Embung namanya. Orang Melayu di Pulau Sumatera sangat cinta dan sayang kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak hanya memberikan hatinya, memberikan imannya, anak gadisnya dia berikan. Maka menikahlah Tengku Embung dengan keturunan Rasulullah SAW. Sejak itulah raja-raja Melayu di kampung halaman kami, di pangkal namanya bergelar Syarif. Syarif di pangkal namanya adalah kehormatan. Maka sultan yang terakhir bernama Sultan Syarif Qasim, yang menjadi sultan terakhir, menyerahkan kedaulatan Kesultanan Riau Melayu Sumatera pada tahun 1946 kepada Presiden Insinyur Soekarno, dan menyerahkan 13 juta gulden untuk perjuangan Indonesia melawan Belanda. Begitu kecintaan kami kepada negeri dan bangsa ini. Jadi kalau ada orang terheran-heran, kenapa bangsa Melayu di Sumatera itu sayang sekali kepada habaib zuriat? Karena nenek moyang kami mengajarkan 300 tahun yang lalu, generasi ke-7 sampai hari ini, kami tetap mencintai mereka sebagai raja, sebagai sultan, sebagai ulama yang mengajarkan kami dari menyembah benda kepada menyembah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sampai hari ini kami mengabadikannya dalam 3 nama. Sultan Syarif Qasim sebagai nama jalan yang besar. Nanti kalau saudara-saudaraku datang ke Riau Sumatera, kampung kami, silakan melihat jalan Sultan Syarif Qasim sebagai nama Habib yang sekaligus sultan. Lalu kemudian Sultan Syarif Qasim diabadikan sebagai nama airport Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim juga diabadikan sebagai nama universitas, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Dalam satu hembusan nafas kami adalah Melayu. Dalam satu hembusan nafas kami adalah pencinta zuriat Rasulullah. Dalam hembusan nafas kami adalah orang yang amat sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian sampai hari ini, ketika ada hadis yang mengatakan, bukankah Nabi mengatakan kamu berpegang kepada 2, kitab Allah wa sunnati? Betul. Hadis yang mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran dan sunnahku. Hadis itu disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, karya Imam Al-Hakim. Disebutkan juga dalam kitab Muwatta Imam Malik. Apa kata Imam Malik bin Anas? Katabtu, allaftu, wada'tu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitab yang kutulis ini sudah aku presentasikan, aradtu ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Sudah aku presentasikan kepada 70 orang ahli fikih Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju kitab ini isinya, maka kunamakan dia dengan kitab Muwatta. Hadis yang menyebut bahwa Nabi mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah ada dalam kitab Muwatta, ada juga dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Tapi ulama sepakat bahwa kedua hadis itu dhaif.
Hadis dhaif tidak masalah, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Hadis dhaif tidak masalah kalau dia cukup 5 syarat. Hadis dhaif bukan masalah akidah. Hadis dhaif bukan masalah hukum halal haram. Hadis dhaif tidak ada periwayatnya yang palsu, pendusta, pembohong. Hadis dhaif bukan sebagai dasar. Hadis dhaif hanya sekedar fadail amal. Tidak ada kontradiktif antara hadis yang mengatakan berpeganglah kepada Quran dan sunnah. Hadis satu lagi mengatakan berpeganglah kepada Quran dan zuriatku para habaib. Al-Quran tidak menyebutkan salat zuhur 4 rakaat sir. Al-Quran tidak menyebutkan salat maghrib 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir. Al-Quran tidak menyebutkan salat subuh 2 rakaat. Al-Quran hanya menyebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dari mana kita tahu bahwa salat itu ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada salam, ada kunutnya? Berdasarkan hadis Nabi. Tapi hadis itu tulisan di kertas. Hadis itu tidak bergerak. Hadis itu tidak nampak wujud dalam bentuk audio visual nyata. Lalu kenapa kita mesti mengikut zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hadis menjelaskan secara kisah cerita, sedangkan bukti nyatanya adalah gerakan para habaib. Oleh sebab itu tidak ada kontradiktif antara kedua hadis ini. Kedua hadis ini saling melengkapi. Berpegang kamu dengan Quran, penjelasan Al-Quran, lihatlah pada gerak-gerik para habaib. Dari mulai ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Ujung rambutnya ditutup dengan qalan suwah. Setelah qalan suwah mereka memakai imamah. Berdasarkan i'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memakai imamah ketika beliau memasuki kota Makkah. Nabi memasangkan imamah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imamah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa jubah mereka 2 lapis, 1 di dalam putih, di luar lagi ada 2? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai burdah. Nabi memakai imamah, Nabi memakai burdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai asa, memakai tongkat, bahkan sampai kepada cincin at-takhattum bil yamin. Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam Sahih Muslim tentang memakai cincin. Bagaimana mungkin orang berwudu melaksanakan sunnah menggerakkan cincin kalau dia tidak memakainya? Bersiwak, laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, ku perintahkan mereka bersiwak untuk setiap salat. Maka segala gerak mereka adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang mereka, kita semuanya, kepada sunnah yang bergerak. Berpegang juga kepada sunnah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Nasai, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan Ibn Majah, dalam kitab Muwatta Malik, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, dalam kitab Sunan Ad-Darimi. 9 kitab Ahlus Sunnah yang dinyatakan paling tinggi tingkat kesahihan hadis-hadisnya. Di samping ada Musnad Tayalisi, ada Musannaf Ibni Abi Syaibah. Maka sesungguhnya semua itu adalah berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir zaman ini label ahli sunnah ini mulai diperebut-rebutkan. Berapa banyak sunnah-sunnah yang kita lakukan dituduh sebagai bid'ah, lalu orang berpegang kamilah sebenarnya yang sunnah. Seketika saking banyaknya benda yang palsu dan orang memakai yang asli sedikit, maka orang yang memakai asli pun bingung siapa sebenarnya yang asli, siapa sebenarnya yang palsu. Saking banyaknya orang yang batil, orang betul diam, akhirnya yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Gara-gara orang betul tidak bicara tentang yang benar, orang batil selalu menunjukkan kamilah ahlus sunnah, kamilah ahlus sunnah, kamu semuanya lah ahlul bid'ah. InsyaAllah kita meyakini bahwa kitalah ahlus sunnah wal jamaah. Apakah kita ahlus sunnah wal jamaah? Dari bunyinya ragu. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kamu tadi pergi kemana? Saya ke masjid. Habis sholat kamu ngapain? Kami baca Quran. Apa yang kamu baca? Kami baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Ketika kalimat itu didengar pertama kali, maka mungkin orang akan marah. Kami sudah melakukan tradisi ini bertahun-tahun dari kakek nenek moyang kami, tidak mungkin ini bid'ah. Tapi kemudian pulang ke rumah tonton TV, TV mengatakan bid'ah. Buka handphone, handphone mengatakan bid'ah. Putar radio, radio mengatakan bid'ah. Lama-lama kita pun merasa kalau begitu memang ini bid'ah. Orang yang tidak punya pegangan yang kuat, dia akan terombang-ambing di akhir zaman.
maka teruslah istiqomah dalam perbuatan, dalam pendengaran, dalam kajian, karena orang yang punya pegangan yang kuat, dia tidak akan lepas dari pegangan itu. Nabi tidak mengatakan pegang dengan kedua tanganmu, tapi abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah pakai gigi geraham. Hari ini begitu ulama-ulama kita dulu mengaji puluhan tahun, berawal dari membaca kitab Matan al-Ajurrumiyah, lalu kemudian naik ke Kawakib Durriyah, naik kepada Imriti, naik kepada Alfiyah Ibni Malik, dibaca syarahnya, syarah Ibni Aqil. Lalu setelah itu barulah dia membuka kitab-kitab fikih, di awal yang paling kecil sekali Matan Taqrib, setelah itu naik kepada Fathul Qarib, naik kepada yang agak besar sedikit I'anah, naik kepada yang besar Al-Mahalli, naik kepada Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Puluhan tahun mereka bertalaqi, membaca kitab itu kepada para masyayikh, kepada para guru. Setelah itu barulah mereka mampu berbicara. Hari ini orang hanya mengikuti tanpa bersanad, tanpa berguru. Kalau ditanya di mana kamu mendengar ini, qala Google wa qala YouTube. Hanya dengan 5 jurus menyalahkan orang lain. Kalau tidak dilaksanakan, Nabi bid'ah. Kalau tidak dilakukan, Nabi bid'ah. Kalau 5 ini dipakai untuk menjadi standar keilmuan, banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang salaf yang masuk neraka hanya gara 5 kaedah. Kaedah 5 jari. Kalau tidak dilakukan, Nabi bid'ah. Pertama, ada seorang sahabat Nabi, disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala. Sebelum tidur dia berzikir alfa uqdah, 2000 simpul tali, alfa uqdah. Dia ambil tali, dia simpul sebanyak 2000. Sebelum tidur dia bertasbih sebanyak 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Barulah dia tertidur. Dia adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Seandainya dipakai 5 kaedah, kalau tidak dilakukan, Nabi bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka orang pertama yang masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Silakan cari hadis dalam kutubus sittah, kutubus tis'ah, bahwa Nabi pernah membuat 1000 simpul tali, dan Nabi membuat 2000 simpul tali. Nabi bertasbih 2000 sebelum tidur. Tidak akan pernah ketemu hadis. Lalu pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan, Nabi bid'ah, bid'ah dalalah, dalalah finnar. Maka orang pertama masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah masuk neraka, maka 5000 hadis yang dia riwayatkan itu semuanya mardud, tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Teori ini adalah teori biliar, mohon maaf, tak layak disebutkan, permainan yang mungkin lawa, sia-sia. Tapi yang ditembak satu bola, sebenarnya yang ingin dimasukkan adalah bola lain. Yang ditembak adalah dengan 5 kaedah, sebenarnya ingin menjatuhkan periwayat hadis. Kalau hadisnya jatuh, maka orang tidak lagi bisa memahami Al-Quran. Itulah mengapa kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqa minkum ahadun, seandainya di antara kamu ada yang mampu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada seorang imam mazhab yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal disebutkan dalam biografi, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya 40 tahun. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, bukan sebelum salat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sanah, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW membacakan doa ini dalam sholatnya? Tidak pernah. Maka kalau dipakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan, Nabi bid'ah, maka orang kedua masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah satu di antara imam 4 mazhab. Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari.
Yang kedua masuk neraka. Bagi adik-adik yang mencatat, boleh dibuat judul pengajian malam ini, beberapa orang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dalam kitab manaqibnya dikatakan yang diikuti oleh muridnya kemanapun dia pergi, selesai sholat subuh, dia tidak keluar dari masjid, dia mendongakkan kepalanya melihat ke atas, lalu dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, sampai terbit matahari. Tidak pernah dilakukan Nabi. Setiap selesai sholat subuh, dia memandang ke atas langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka, karena dia tidak pernah, dia melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Ada seorang perempuan. Adik-adik yang bisa mengingat tolong diingat. Mungkin ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Ada seorang perempuan namanya Asma. Dia mengambil qirbah. Qirbah adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. Lalu kemudian dia mengambil qirbah itu, dia simpan. Kenapa dia simpan? Karena bibir qirbah itu pernah dipakai untuk minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia akan minum, dia tuangkan, dia minum. Dan setiap kali anaknya sakit, maka dia ambil air, dia tuangkan, dia minumkan ke anaknya untuk mengambil barokah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Carilah ayat Quran, hai orang-orang beriman, ambillah tempat minum Nabi. Tak ada. Tidak ada hadis menyebutkan, hai sahabat, ambillah tempat air minumku. Tak ada. Maka pakai 5 kaedah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Asma binti Abu Bakar masuk neraka karena mengambil tempat air minum Nabi dan menuangkan air, meminumkan kepada anaknya littabarruk, untuk mengambil barokah. Berikutnya yang kelima. Suatu ketika Khalid ibn Walid kehilangan topinya. Mana topiku, kata Khalid bin Walid. Sahabat-sahabat Khalid bin Walid mengatakan, kenapa kamu kebingungan mencari topi? Banyak berjualan topi di pasar. Cari saja topi yang ada di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Khalid bin Walid kemana-mana dia pakai topi, dan di dalam topi itu tersimpan rambut Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pernah disuruh, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Khalid bin Walid orang yang kelima masuk neraka gara-gara kaedah ini. Berikutnya yang keenam. Ketika datang seseorang bertanya, kenapa di Saudi Arabia itu ada doa khatam Quran? Kita setiap selesai khatam Quran membaca doa khatam Quran, tapi bukan di dalam sholat. Kita membaca doa khatam Quran di luar sholat. Selesai membaca Quran, kita punya tradisi membaca dari surat Ad-Duha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Kenapa bertakbir sebelum membaca Ad-Duha? Karena sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad tarakaka syaitanuk. Setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanmu sudah meninggalkanmu. Wadda'aka syaitanuk wa qalaka. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertakbir, lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kenapa engkau lama tidak membawa wahyu wahai Jibril? Kata Jibril, kami tidak memasuki rumah, di dalamnya ada al-jarwu. Jarwu artinya anak, bangkai anak anjing. Sampai akhirnya Khawlah dengan batang sapu menarik dari bawah tempat tidur itu, dikeluarkannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang membaca doa khatam Quran? Tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca, menghatamkan Quran bersama dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik idza khatimal Qur'ana, Anas bin Malik kalau selesai mengkhatamkan Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya istri dan anak-anaknya, lalu mereka berdoa bersama. Tidak pernah dilakukan Nabi.
maka perbuatan ini bid'ah. Kalau dipakai kaedah 5 jari, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka Anas bin Malik orang yang keenam masuk neraka gara-gara kaedah yang luar biasa ini. Ini Ustaz Somad ngomongnya sampai jam berapa? Ada tertulis 19.31. Kifayah sini. Saya sebetulnya pura-pura aja nanya, bahan saya udah habis. Biasanya Ustaz Somad kalau ngomong itu kan santai. Kenapa malam ini maraton cepat? Kalau saya santai, bahannya hilang, lupa. Grogi di samping Habib, makanya gasnya kencang. Datang orang bertanya, bagaimana menghatamkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Yang dilakukan oleh Imam Masjidil Haram. Setiap bulan Ramadan, Imam membaca Al-Quran 1 malam 1 juz, ditambah dengan tahajud, malam 27, Imam membaca doa khatam Quran di dalam salat tarawih. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan Nabi melakukan, Nabi menyuruh, Nabi memperbuat, maka perbuatan itu bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi masuk neraka. Berarti mereka urutan yang ke-7 dan ke-8. Masuk neraka karena tidak dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, ketika datang orang bertanya, wahai Syekh, ini ada keluarga saya kerasukan setan, bagaimana cara mengobatinya? Lalu kata Syekh Ibnu Baz, ambillah daun sidir, daun bidara ambil, lalu hancurkan, lumatkan dengan batu, masukkan ke dalam air, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bacakan Qul A'udzu bil Falaq, bacakan Qul A'udzu birabbin nas, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, bacakan akhir Al-Baqarah. Setelah itu mandikanlah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah disuruh Nabi. Dari mana didapat itu? Gabungan dari beberapa hadis, dari beberapa perbuatan sahabat. Maka kalau dipakai kaedah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Syekh Ibnu Baz masuk neraka juga gara-gara ini. Begitulah kaedah yang berbahaya kalau disampaikan kepada masyarakat. Akar dari radikalisme memandang orang salah, maka berawal dari kaedah yang singkat dan fatal, tidak pernah disebutkan oleh Nabi, tak pernah disebutkan oleh sahabat, tak pernah disebutkan oleh tabi'in, tak pernah disebutkan oleh salafun as-salih. Maka umat ini mesti diselamatkan. Jadi bagaimana cara menyelamatkan 9 orang yang sudah terhukum, terdakwa masuk neraka gara-gara 5 kaedah tadi? Maka kembali kepada Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau perbuatan itu baik, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas, tidak bertentangan dengan pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka perbuatan itu disebut dengan bid'atu huda, atau disebut juga dengan bid'ah hasanah. Tapi kalau perbuatan itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan qiyas, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah dalalah. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sampailah kepada guru-guru kita, sampailah kepada hari ini. Anak-anak kita mesti kita ajarkan, mesti kita kuatkan. Kalau tidak mereka akan hanyut dipukul ombak, dihempas gelombang. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita selamat dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidhu amri Allah wa ila sayyidi al-habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Barakallahu jazakumullah khairan. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian menuntun Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, Anda cinta kepada keduanya?" Maka Nabi menyatakan, "Man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawaihima kana fi jannati yaumal qiyamah." Siapa yang cinta aku, cinta dua anak ini dan ayah ibunya yaitu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, maka ada di surga aku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita bersama mereka.
sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang mohon doa bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, yaitu Nur binti Muhammad Atwi khususnya. Dan bagi yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Dan mudah-mudahan insyaallah Ustaz Abdul Samad dan rombongan semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiat, zahir batin ala hadin yang salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.